Check in dulu sebelum check out. Assalamualaikum Sobat Checker, kali ini aku mau share pengalaman aku punya 2 anak yang terkena flu Singapura secara beruntun. So, jadi gini ceritanya. Tanggal 19 Mei kemarin, anakku yang berusia 2 tahun tiba-tiba demam. Padahal siangnya tadi dia ceria seperti biasanya. Gak ada gelagat mau sakit sama sekali. Demamnya ini tidak terlalu tinggi sih. Bahkan selama sakit ini, demamnya hanya berkisar di atas 37,5 hingga 38 lebih. Pokoknya masih di bawah 39. Aku pun memberikan dia penurun panas seperti biasanya. Panasnya pun turun, tapi nggak sampai hilang dan malah naik lagi hingga malam berikutnya. Di malam ketiga, alhamdulillah panasnya sudah turun dan suhunya kembali normal. Namun aku perhatikan ada muncul ruam merah di kakinya. Aku pikir ini ruam tampek yang sering aku alami waktu kecil dulu. Namun paginya aku kaget karena ruam itu bertambah banyak, bahkan berisi air seperti cacar air. Ruam ini banyak muncul di siku dan lutut, tingkat sedang di telapak kaki, area tangan dan paha juga bokong, dan di bagian lengan, betis juga ada, tapi tidak sebanyak di bagian yang lain. Sedangkan badan dan wajah itu bersih, nggak muncul bintik sama sekali. Melihat keadaan anakku ini, langsung aja aku chat dokter pakai Halodoc untuk memastikan keadaan anakku. Setelah aku menceritakan riwayat medis anakku seperti yang aku ceritakan di atas, dokter menyimpulkan bahwa anakku terkena infeksi virus varicella zoster. Secara umum, virus varicella zoster ini sendiri adalah virus yang menyebabkan lepuhan di kulit seperti ini. Setelah itu, aku diberi resep obat antivirus, obat gatal, suplemen penambah daya tahan tubuh, dan salep untuk dioles. Alhamdulillah, setelah melakukan perawatan sesuai yang diresepkan, 2 hari setelahnya bintis-bintis mulai pecah dan bintis-bintis berubah menjadi luka, kemudian menghitam dan lepas satu persatu. Di masa anakku yang kecil dalam penyembuhan, anakku yang berusia 6 tahun mulai demam. Namun anakku yang besar ini karena sudah pandai berbicara, dia bisa menceritakan apa yang dia rasakan. Di malam demam hari pertama, dia tidak merasakan sakit apapun selain demamnya ini. Namun paginya, dia mulai mengeluh bahwa tenggorokannya sakit, dan setelah aku periksa, dalam tenggorokannya ada semacam seperti luka sariawan, dan itu terlihat di beberapa spot. Namun yang bikin kaget, aku lihat status teman-temanku bahwa anaknya terkena flu Singapura, dan di media sosial banyak ibu mengalami hal yang sama. Barang cerita, anaknya pun memiliki gejala yang sama, yaitu demam, lalu timbul ruam di tangan dan di kaki, disertai sakit tenggorokan. Setelahnya, aku jadi yakin bahwa anakku yang kecil kemarin terkena virus flu Singapura, dan anakku yang besar tertular dari adiknya. Karena itu, aku pun segera memberikan obat adiknya dengan dosis double. Namun, untuk memastikan keadaan anakku, aku kembali berkonsultasi dengan dokter. Dan ya, dokter meyakinkan bahwa anak-anakku ini terkena flu Singapura yang tengah mewabah ini. Dokter kedua memberikan resep antibiotik, sedangkan obat gatal, sirup, salep juga suplemennya kurang lebih sama. Di hari ketiga, sejak anakku yang besar demam, ternyata benar di telapak kakinya mulai muncul bintik merah. Di hari keempat, bintiknya mulai muncul juga di kaki dan tangan. Namun anehnya, bintik yang muncul tidak sebanyak seperti adiknya dulu. Aku coba share dengan temanku yang anaknya mengalami flu Singapura yang seumuran dengan anakku yang besar. Dan ternyata sama, mereka mengalami demam, sakit tenggorokan, sedikit sakit perut dan kepala, juga muncul ruam di kaki dan beberapa spot lainnya. Namun overall, bintisnya tidak sebanyak seperti anak-anak yang berusia 2-3 tahunan, seperti anakku yang kecil dan keponakan temanku yang memiliki efek cukup parah. So, aku simpulkan mungkin selain karena penanganan yang cepat, flu Singapura ini memiliki dampak yang tidak cukup parah pada anak-anak. Bahkan flu ini sangat jarang dialami oleh orang dewasa. Sedangkan untuk usia balita, virus ini memiliki efek yang cukup parah. Dan setelah aku baca-baca lagi, sebenarnya flu Singapura atau lebih tepatnya hand, foot, and mouth disease ini ternyata nggak semenakutkan yang kita pikirkan ya. Walau memang sangat mudah menular, tapi virus ini juga mudah sembuh. Bahkan ada dokter yang mengatakan bahwa HFMD ini tidak memerlukan pengobatan menggunakan antibiotik atau antivirus, alias sebenarnya sih bisa sembuh dengan sendirinya antara 7-10 hari karena dikalahkan oleh imun tubuh kita. Namun untuk pemulihan yang cepat dan untuk kenyamanan penderitanya, maka bisa diberikan obat-obatan yang membantu penyembuhan. Yang jelas kalau anak sobat mengalami gejala yang sama, jangan panik, jangan risau ya. Isolasi anak di rumah selama sakit, jauhkan dari saudaranya agar tidak tertular, tetap mandi, banyak minum, makan makanan yang sehat, booster imunnya, dijaga alat makan dan juga sikat gigi, dan tegakkan protokol kesehatan. Dan tentu konsultasi ke dokter biar lebih amannya. So, walaupun pandemi Ratu Virus Corona telah turun, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya sobat. Segitu dulu cek experience kali ini. Wassalamualaikum.